Wakaf, salah satu istilah yang sering kita dengar di kehidupan sehari-hari, namun tahukah kita makna wakaf sebenarnya? Wakaf berasal dari perkataan Arab wakof, yang berarti al-habs, yang bermakna menahan. Menurut fikih Islam, wakaf merupakan hak pribadi yang dipindah menjadi kepemilikan umum atau lembaga agar manfaatnya mampu dinikmati masyarakat. Sedangkan menurut Abu Hanifah, wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap diwakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Apabila seorang muslim meninggal dunia, maka amalannya terputus kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan. Berbeda dengan sedekah atau infak biasa, wakaf pahalanya tidak akan terputus. Wakaf yang disebut juga sedekah jariah, manfaatnya akan terus lestari. Begitu juga pahala yang akan mengalir abadi walaupun kita sudah meninggalkan dunia ini. Bentuk dan manfaatnya kayak apa aja sih? Wakaf itu tidak melulu sebatas 3M: masjid, madrasah, atau makam. Wakaf juga memiliki berbagai program berdasarkan pemanfaatannya. Di antaranya adalah program pendidikan, program kesehatan, program sosial dakwah, dan tak kalah pentingnya adalah program ekonomi produktif. Momen Wakafers ini, Dompet Duafa mengembangkan wakaf ekonomi produktif dalam bentuk program greenhouse yang mengelola sektor pertanian berupa tanaman sayur mayur dengan metode hidroponik. Program greenhouse ini dikelola secara produktif dan diharapkan program ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi bagi petani duafa, sehingga manfaat wakaf dapat dirasakan menjadi solusi bagi peningkatan perekonomian umat, terutama bagi maukuf alai. Awal cerita Desa Tani berdiri itu karena kita peduli terhadap petani perambah hutan, yang pertama, yang kedua para buruh tani yang notabene nggak punya peluang untuk bisa berkembang. Jadi di daerah kami di sini mayoritas kadang-kadang tanah Pak Haji itu disewanya sama Pak Haji lagi. Jadi kalau kuli ya seumur-umur menjadi kuli, nggak pernah punya peluang untuk bisa bertumbuh dan bisa berkembang gitu. Dan berdirilah Desa Tani untuk antisipasi masalah-masalah kesenjangan sosial tersebut. Yang dibuang kenapa tuh, Kang? Ulat. Jadi kan dari musim kemarau. Yang dilihat sekarang ya alhamdulillah sangat bersyukur ya, dengan penambahan luas lahan, banyak petani lagi yang bisa kita bantu gitu kan. Mang Ade berharap bisa menjadi sebuah contoh untuk daerah-daerah lain dan bisa difotokopi di tempat-tempat lain. Dan terus berbagi dengan petani-petani yang lain. Karena di sini ya alhamdulillah bukan cuman pertanian aja gitu kan yang kita kelola gitu kan, mulai dari pertanian, peternakan, dan agroedufam untuk tempat kita terus berbagi tentang masalah pertanian. Secara sosial untuk pribadi ya bisa sedikit menyumbangkan kepada teman-teman saya, baik di bidang segi ya keuangan sedikit bisa membantu atau kebutuhan yang lainnya. Dan yang paling sangat-sangat bagusnya di bidang ilmu dan pengalamannya bisa bertambah lah dibandingkan dengan dulu. Sekarang itu berbeda karena serba di kita kalau sekarang walaupun petani bisa di kita juga, alhamdulillah. Nah kalau Habibie cooling, jadi untuk mendinginkan kalau misalkan di cuaca panas, suhu bisa bisa direkayasa. Alhamdulillah dari Dompet Duafa dengan bantuan ini dan binaan ini sangat membantu sekali ya dengan cara digital ini. Karena kalau di petani itu ya awam-awam juga kalau di bidang teknologi. Tapi saat ini ya bapak-bapak petani ini sih alhamdulillah udah punya HP-nya, ilmunya juga yang dikembangkan dari Dompet Duafa alhamdulillah terserap dan bisa menaikkan ekonomi lumayan cukup bagus lah di bidang ekonomi. Dan menurut Pak Nanang kalau greenhouse ini bukan pertanian tapi adalah mesin uang gitu.
kebetulan saya sebagai marketing ya, kalau budidaya di greenhouse itu biasanya lebih bagus dari budidaya konvensional. Dari kualitas barang, dari keseragaman barang. Jadi sebetulnya untuk market sendiri sih lebih pengennya tuh hasil produksi yang dari greenhouse, Kang. Kayak gitu sih. Kalau dari greenhouse kita dari hama penyakit juga bisa diminimalisir. Pokoknya hasil produksi pertaniannya pasti lebih bagus. Mungkin di koperasi, mungkin ya koperasi agronatif sendiri kita petani kita kasih program tanam. Jadi untuk penanaman mereka tuh disesuaikan dengan kebutuhan di packing house. Mungkin ini disebutnya packing house. Jadi kelebihan buat ke mitra kita, ke petani kita, harga udah bisa stabil. Jadi karena kita udah ada pasar yang mungkin menunggu barang kita gitu. Jadi kalau misalkan pengalaman dulu tuh sebetulnya kita masih tergantung pasar becek, jadi harga masih fluktuatif banget. Nah mungkin dengan adanya pasar startup sayur online, supermarket, horeca, jadi tingkat pembelian kita ke petani bisa di atas rata-rata pembelian bandar-bandar pasar tradisional kayak gitu. Program Greenhouse awal cerita itu berdiri di tahun 2020. Itu hasil evaluasi kita di manajemen desa tani. Kenapa? Karena faktor alamnya mungkin tidak sangat bersahabat dengan pertanian yang ada. Jadi curah hujannya emang ekstrim, zat asam yang dikandung dari air hujannya juga cukup tinggi. Jadi hasil diskusi dan musyawarah dengan penerima manfaat, keluarlah program Greenhouse ini untuk antisipasi kegagalan panen. Jadi setiap penerima manfaat dari 2020 itu masing-masing individu itu mendapatkan 1000 meter lahan pertanian konvensional dan 250 meter pertanian greenhouse. Tapi yang 250 meter ini insya Allah bisa sebanding hasilnya dengan yang 1000 meter gitu, karena produk-produknya lebih premium dan hasil produksinya lebih stabil. Semenjak adanya greenhouse, 50 orang ini alhamdulillah sudah terbantu semuanya. Kalau untuk orang sini mungkin kebanyakan petani serabutan, termasuk bapak mas seorang seniman gitu, pengrajin wayang golek. Nah, yang berbedanya teknologinya cukup bagus karena bisa akurat cara pemberian pupuk dan nyiramnya. Terus hasilnya juga sangat-sangat meyakinkan dibanding bertani manual lah, itu jauh berbeda. Nah ini PR-nya kita sekarang lebih ke gimana ngebuka mindset petani bahwa teknologi ini sangat membantu kita. Karena kadangkala fasilitas udah kita adakan, fasilitas udah kita bantu, tapi para petani masih tertutup terhadap teknologi. Jadi lebih ke mindsetnya para petani. Mudah-mudahan petani desa tani ya intinya bisa terbuka lah dengan teknologi-teknologi yang ada. Jadi banyak keuntungan yang kita dapatkan. Petani itu cuman mandang kata teknologi itu identik dengan pembiayaan yang sangat mahal, tanpa mau menghitung. Kalau kita hitung mulai dari biaya investasi, pemasangan teknologi dengan beberapa keuntungan yang kita dapatkan dan kita compare, itu sangat jauh keuntungan yang didapatkan dengan petani. Dan alhamdulillah kita kayak nyiram sama ngasih nutrisi udah by Android gitu, Internet of Things gitu. Jadi kita bisa mengerjakan hal-hal yang lain. Jadi 3 keuntungan yang kita dapatkan seperti peningkatan produksi, efisiensi tenaga kerja, terus new sosial kultur. Jadi petani yang biasanya mungkin pagi sampai siang nyiram atau ngasih nutrisi, beliau itu bisa setidaknya bisa atau masuk ke pabrik kompos atau masuk ke rumah semai, mereka bisa menghasilkan pundi-pundi lagi. Yang Bapak rasakan setelah bergabungnya di Desa Tani, selain dari ilmu, ekonomi juga cukup menjanjikan bagus. Dikarenakan di sini selain bertani udah disiapkan juga daya jualnya, pasarnya. Dan sangat jauh apa kita bandingkan sama petani-petani yang luar. Karena kalau di sini harganya bukan harga pasar lagi, tapi ada harga
supermarket, ada juga harga ekspor, itu yang sangat membantu dan sangat menguntungkan bagi petani yang telah bergabung di sini. Untuk harga juga, kita biasanya ada range harga terendah sama tertinggi. Jadi udah ada kontrak. Jadi petani itu lebih berpikir, tinggal mereka tuh bagaimana caranya merawat tanaman tuh biar hasilnya maksimal. Mungkin ini balik lagi ke pengalaman saya pribadi itu. Dulu saya nanam, kita masih bingung pasarnya kemana, dibayar atau enggak. Terus kalau petani cuma 2 tukang kendalanya ya, gagal bayar sama gagal panen. Kalau gagal panen kan ya mungkin masih tergantung cuaca ya. Tapi kalau misalkan udah full semua mitra pakai greenhouse, insya Allah sih produksi pertanian bisa makin maksimal kayak gitu. Kalau di taninya jenis bayam Jepang atau Lorenzo itu sudah yakin paling rendah itu di angka 2 juta. Bagusnya Bapak pernah di angka 3 juta. Apalagi kalau pakai mesin, pasti itu lebih unggul. Kalau di tomat, kebetulan Bapak udah pernah tomat bib bisa menghasilkan uang itu 11 juta. Nah, di bawah tomat itu ada lagi sampingannya seperti buah bit. Itu buah bit uang lagi gitu. Jadi dengan teknologi di sini pasti akan lebih besar uangnya daripada manual. Kalau manual 11 juta, mudah-mudahan di sini bisa mencapai 16 juta, 17 juta per musim satu greenhouse-nya. Harapan Bapak untuk masa depan semoga program ini lebih berkembang, lebih maju lagi, karena di luar masih banyak yang sangat membutuhkan masyarakat. Nah, mudah-mudahan salah satunya kelompok di sini, bapak-bapak petani di sini bisa memberikan ilmunya dan idenya bagi petani-petani yang di luar. Karena kalau petani identiknya itu petani miskin lah. Tapi gimana kita harus tunjukkan petani itu bukan orang miskin, tapi kita harus maju. Bahkan petani itu menurut Pak Nandang bisa menghasilkan lebih dari kita kerja. Itu yang saya rasakan. Sebetulnya harapan dan pandangan kedepannya mungkin kalau saya lebih memberi motivasi, sebetulnya posisi pertanian itu sebetulnya yang paling aman gitu Kang. Jadi pas posisi COVID juga kita masih bisa bertahan. Jadi di dalam keadaan apapun pasti untuk kebutuhan pangan sayur pasti dibutuhkan. Jadi istilahnya kalau misalkan ini untuk masa depan sih boleh jadi pertanian bisa jadikan pilihan hidup yang benar-benar bisa diandalkan lah boleh bilang kayak gitu. Ya mudah-mudahan dengan adanya kolaborasi ini mungkin yang kita jalanin ini banyak stakeholder atau dinas-dinas lain yang bisa sama-sama bikinlah kayak gini. Mungkin nggak harus di sini aja, di mana mungkin bisa ditularkan ke tempat-tempat lain kayak gitu. Kalau dari program greenhouse sendiri sih sebetulnya lebih, jadi mau kita keadaan apapun sebetulnya kita masih tetap bisa produksi. Musim hujan, musim kemarau itu pasti kualitas sayur istilahnya bisa benar-benar terkontrol gitu ya. Kalau misalkan yang di lapangan atau konvensional kita masih benar-benar terpengaruh oleh cuaca sama iklim seperti itu sih Kang. Jadi imbasnya mungkin untuk ke petani kalau di greenhouse dari produksi sama kualitas barang benar-benar udah bisa dikontrol kayak gitu. Cukup berprogres sih, karena di desa tani itu kriteria penerima manfaat berkembang itu nggak selalu dinilai dari berapa nominal yang mereka dapatkan atau berapa bagusnya tanaman yang mereka produksi. Kriteria petani berprestasi itu kita nilai dari perubahan perilaku. Saat perubahan perilaku terjadi, nilai ekonomi itu pasti datang dengan sendirinya. Kita terintegrasi aja, mulai dari sistem budidaya, SOP-nya seperti apa gitu kan. Kita udah satu langkah lebih maju gimana caranya berpikir tanaman kita sehat, tanah kita juga tetap sehat supaya anak cucu kita bisa bercocok tanam terus-menerus gitu kan. Mulai dari pola tanam, jadi kita udah berpikir satu langkah juga untuk sistem pemasaran. Kita selalu berpikir gimana caranya menjaga 3K yang harus benar-benar kita pertahankan. Mulai dari kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Jadi bayar-bayar sekarang tuh udah nggak mau
atau nggak ngelihat berapa besar modal kita, tapi berapa besar kekuatan yang ada di belakang kita untuk menjaga kontinuitas tersebut. Wakaf memang terbilang cabang donasi yang tidak terlalu populer, tapi kalau dilihat dari hakikat berwakaf, maknanya sama dengan sedekah jariah. Artinya ketika dia ditunaikan sekali, maka selama harta yang disedekah jariahkan itu bermanfaat, itu akan terus-menerus mengalirkan pahala kepada orang yang mendonasikannya. Wakaf sendiri sebetulnya sekarang sudah masuk kepada wilayah sentra-sentra kehidupan, termasuk dari sentra-sentra pencaharian dan ekonomi. Misalkan kita ingin bangun greenhouse, di mana ini merupakan salah satu bentuk untuk menjadikan sumber bagi pencaharian orang yang bekerja di dalamnya. Wakaf produktif itu pada hakikatnya merupakan sebuah aset wakaf yang ketika dia ditunaikan dikelola oleh nazir dan menghasilkan manfaat secara berkelanjutan. Greenhouse merupakan salah satu aktivitas dalam desain besar Dompet Duafa untuk memperkuat kampanye ketahanan pangan di Indonesia. Dan yang lebih penting adalah greenhouse ini juga mempekerjakan masyarakat-masyarakat sekitar yang notabene masuk di dalam kategori duafa untuk menjadi bagian dari sentra produksi greenhouse ini. Sehingga ada 3 poin yang ingin kita capai. Yang terakhir ini adalah bagaimana kehadiran greenhouse bisa menyerap tenaga kerja masyarakat lokal. Pada prinsipnya setiap program pemberdayaan Dompet Duafa itu punya orientasi M2M, artinya from mustahik to muzaki. Bagaimana dari setiap program yang Dompet Duafa jalankan itu bisa mentransformasi, ya, merubah dari orang yang dengan kondisi tangan di bawah, mereka yang tergolong mustahik, orang yang lemah secara perekonomian, bisa satu saat dengan program pemberdayaan Dompet Duafa ini bisa menjadi muzaki atau orang yang bisa tangan di atas, orang yang sudah mampu memberi. Sehingga pemberdayaan yang dilakukan termasuk di sektor pertanian pada prinsipnya adalah ingin melibatkan masyarakat di dalam proses produksi pertanian ini agar mereka bisa menjadi bagian dari proses tersebut. Apa manfaatnya? Ada proses transfer pengetahuan, knowledge transfer di mana masyarakat jadi mengerti bagaimana mengelola pertanian secara modern. Ketika kemandirian itu sudah dicapai, statusnya menjadi mitra Dompet Duafa. Nah, disitulah kemudian pola inti plasma terjadi. Artinya, Dompet Duafa yang memiliki lahan bertindak selaku inti, dan plasma-plasma ini adalah mereka-mereka yang sudah terlibat di dalam proses pengelolaan lahan pertanian dan rumah industri Dompet Duafa. Dan meningkat lebih dari itu ketika mereka sudah mampu mandiri, maka dia akan menjadi mitra usahanya Dompet Duafa. Jika kita ingin mewujudkan cita-cita ketahanan pangan dengan membebaskan lahan produktif pertanian untuk kita kelola, contoh untuk greenhouse, maka ini akan sangat powerful dan sangat signifikan untuk bisa berkontribusi. Sehingga semesta berwakaf ini adalah semesta dalam pengertian caranya, semesta dalam pengertian manfaatnya, dan juga semesta dalam pengertian siapa yang bisa terlibat di dalam gerakan wakaf First Dompet Duafa ini. Semakin banyak kaula muda yang memang hari ini peduli soal wakaf. Dan hari ini juga kami ingin mengajak Anda semua untuk berpartisipasi berwakaf Rp100.000 untuk bisa membangun klaster-klaster greenhouse yang nantinya akan memproduksi pangan di lahan-lahan wakaf kita. Greenhouse merupakan salah satu pertanian modern yang hari ini juga semakin digandrungi oleh kaula muda.